Halo sahabat pemetik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Bali United melawan Persikabo. Jadi di pertandingan sebelumnya sangat disayangkannya Bali United harus kalah dari Persis Solo di kandangnya Persis Solo dengan skor 2-0. Kita lihat dulu secara statistik. Kalau secara statistik Bali United memang kalah dalam hal penguasaan bola. Mereka hanya mendapatkan 42% dari penguasaan bolanya. Mereka hanya berhasil menciptakan 7 kali kesempatan menciptakan gol dan hanya 2 kali pula yang mengarah ke arah gawang. Kalau kita melihat secara serangan, mereka hanya mendapatkan 90 kali serangan, kalah dari Persis Solo walaupun tipis bedanya sebanyak 91, sedangkan serangan berbahaya juga sebenarnya tipis dengan Persis Solo. Mereka hanya mendapatkan 54 kali serangan berbahaya, sedangkan Persis Solo sebanyak 58 kali serangan berbahaya. Ya, kemarin memang di pertandingan ini sangat disayangkan salah satu pemain dari Bali United harus mendapatkan kartu merah dan akhirnya Bali United sepertinya agak susah untuk menguasai pertandingan. Penguasaan bola memang unggul Persis Solo dalam hal pertandingan dan keunggulan jumlah pemain sepertinya memang berhasil dimanfaatkan oleh Persis Solo. Nah, kalau gua ngelihat di pertandingan ini memang sepertinya Bali United mencoba untuk bangkit ketika mereka ketinggalan 1-0. Tapi akhirnya ketika mereka ketinggalan 1-0, ternyata pemain bertahannya dari Bali United harus melakukan kesalahan dan akhirnya mendapatkan kartu merah. Ya, sangat disayangkan ketika mereka mencoba bangkit tapi ternyata mereka harus kehilangan pemain, dan akhirnya di pertandingan itu strategi berubah drastis. Mungkin Bali United lebih bertahan dan akhirnya mereka mencoba memanfaatkan serangan balik, tapi mereka juga harus kebobolan lagi sehingga akhirnya skornya 2-0. Ya, kalau gue lihat memang dalam sebuah pertandingan banyak faktor yang menentukan pertandingan. Kalau secara permainan sebenarnya kalau misalnya Bali United lebih unggul, bukan lebih unggul, maksudnya lengkap permainannya sampai 11 pemain, bisa jadi Bali United masih bisa mampu mengimbangi permainan Persis Solo yang memang kemarin keluar menyerang. Kalau gua ngelihat ketika mereka main di kandang mereka keluar menyerang, harusnya Bali United masih bisa mengimbangi itu. Tapi ketika mereka kekurangan jumlah pemain, dengan Persis Solo yang keluar menyerang, mereka agak susah untuk mengimbangi dan akhirnya mereka tidak mampu membalas ketinggalannya mereka. Ya, memang sangat disayangkan ya, padahal saat ini Bali United sedang mencoba untuk mengejar papan atas klasemen sementara. Oke. Kalau kita melihat pertandingan sebelumnya Persikabo melawan PSS Sleman, Persikabo berhasil memenangkan pertandingan di kandangnya Persikabo dengan skor 2-0. Kalau kita melihat secara statistik dari pertandingan ini, Persikabo berhasil unggul penguasaan bola sebanyak 52%, kesempatan menciptakan golnya juga mereka lebih unggul itu sebanyak 7 kali, dan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 3 kali. Secara serangan sebenarnya mereka kalah dari PSS Sleman. Mereka hanya mendapatkan 94 kali serangan dan serangan berbahaya mereka hanya sebanyak 43 kali serangan berbahaya. Nah, kalau gua ngelihat pertandingan ini memang Persikabo berhasil unggul ya 2 gol di babak pertama melawan PSS Sleman, dan sepertinya di pertandingan babak kedua memang Persikabo agak mengurangi intensitas mereka. Mereka mencoba menjaga keunggulan mereka, mencoba menjaga poin penuhnya mereka, dan membuat PSS Sleman akhirnya keluar menyerang. Tapi sangat disayangkan memang akhirnya PSS Sleman tidak mampu membuat itu menjadi sebuah keunggulan, karena memang Persikabonya lini pertahanannya cukup solid dan mereka berhasil menjaga kemenangan mereka dengan mental yang cukup bagus kalau menurut gua. Jadi memang Persikabo ini mempunyai pelatih yang menurut gua cukup elegan sih. Dia berhasil membuat para pemain Persikabo berhasil menuruti apa yang dia inginkan, dan akhirnya mereka berhasil meraih poin penuh di pertandingan kali ini. Menarik untuk di pertandingan selanjutnya kita lihat seperti apa. Apalagi baru-baru Dimas Derajat di timnas Indonesia bermain keren ya. Mudah-mudahan balik ke klub juga jadi keren lagi juga gitu. Tapi nanti kita lihat seperti apa ya. Nah, kalau kita balik lagi melihat pertandingan antara Bali United melawan Persikabo, kalau secara head to head mereka memang sudah beberapa kali ketemu karena memang sudah lama berada di Liga 1 Indonesia ya. Bali United lebih unggul sebanyak 5 kali pertandingan mereka menang, mereka seri 3 kali, sedangkan Persikabo hanya berhasil menang 2 kali dari Bali United. Dan di pertandingan terakhir mereka, Bali United lah yang berhasil menang dengan skor 3-0. Kalau kita melihat posisi klasemen sementara sampai dengan saat ini, Bali United berada di peringkat 3 klasemen sementara. Mereka berhasil menang 7 kali,
Mereka seri 0, nggak pernah seri sama sekali, dan mereka kalah sebanyak 3 kali. Sedangkan Persikabo saat ini berada di peringkat 7 klasemen sementara. Mereka berhasil menang 5 kali, seri 1 kali, dan mereka kalah 4 kali. Secara produktivitas, Bali United unggul dibandingkan dengan Persikabo, walaupun angka mereka cukup baik dua-duanya. Kalau menurut gua, Bali United di angka 2,1 gol per pertandingan, sedangkan Persikabo di angka 1,8 gol per pertandingan. Dalam hal ini pertahanan, Bali United sedikit lebih unggul sebanyak 1 gol per pertandingan, sedangkan Persikabo sebanyak 1,5 gol per pertandingan. Nah, akan menarik sekali di pertandingan ini kalau menurut gua. Bali United yang bermain di kandangnya mereka, kalau menurut gua akan keluar menyerang. Mereka akan memanfaatkan serangan-serangan mereka untuk menciptakan kesempatan lebih banyak dan akan berusaha untuk menciptakan gol untuk memenangkan pertandingan. Nah, sedangkan Persikabo sebagai tim away, dan gua ngelihat memang Persikabo nggak pernah bermain defense ya. Mereka akan mencoba untuk mengandalkan ball possession. Mereka akan mencoba untuk membuat para pemain lawan mengikuti ritme permainannya mereka. Biasanya Persikabo mencoba melakukan itu, tapi kita lihat nanti seperti apa. Apakah Bali United bisa menolak hal itu, ya bukan menolak, maksudnya menangkal hal itu sehingga mereka bisa bermain sesuai dengan permainannya mereka. Tapi kita lihat nanti seperti apa, karena memang Persikabo cukup bagus dalam hal strategik kalau menurut gua, cukup bagus dalam hal strategi permainan, dan mereka berhasil memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menjadi sebuah gol kalau menurut gua. Jadi ball possession yang mereka lakukan nggak hanya sekedar ball possession ya, mereka sambil mencari celah dan mencoba mengajak permainan lawan mereka mengikuti permainannya mereka, dan itu fatal akibatnya kalau ternyata lawan menjadi ikut permainannya Persikabo. Bisa jadi mereka tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, dan bisa jadi Persikabo mengambil kesempatan dari hal itu. Tapi kalau menurut gua, dengan konsistensi yang dilakukan oleh Bali United sampai dengan saat ini, Bali United harusnya bisa tetap bermain konsisten dengan permainannya mereka kalau menurut gua, dan harusnya Bali United masih bisa memenangkan pertandingan kali ini ya. Tapi nanti kita lihat seperti apa hasilnya, dan kalau menurut gua pertandingan ini akan seru sekali untuk ditonton. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.